minyak bumi punya, rugi juga. Aduh, ya apa ya? Ini konsepnya gimana sih guys? Konsepnya bernegara kalau begini ini gimana sih? Perusahaannya rugi, BUMN-nya rugi, menterinya tambah kaya gitu. Enak ya? Rakyat terbebani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam manfaat. Amin ya rabbal alamin. Konten ini gue buat mendadak dan masih di suasana aksi bersama buruh dan mahasiswa di Patung Kuda. Cuman kita tadi sholat, dapat berita, makan, syuting kita. Tapi jangan nanti di framing. Di framing nanti kita makan aja di framing ya. Pokoknya kita ada di sini ya. Ntar di framing lagi. Iya. Apa namanya? Pasukan nasi bungkus. Padahal kita nggak mungkin makan nasi bungkus. Kalau yang jualan itu bokapnya dia yang ngomong itu nggak ada kan, kasihan. Kita beli nasi bungkus kenapa? Yang jualan bokapnya dia. Ngopi. Oke, berita gua kali ini adalah tentang menteri yang paling jenius juga di era rezim Jokowi. Menteri lulusan Universitas Indonesia, the Yellow Jacket. Menteri yang paling pintar dalam urusan hutang. Salah gue kan, nggak enak gue. Hutang. Ini dilansir oleh IDN Times. Ya. Hari apa nih? Tanggal berapa nih? Mana di sini tanggalnya nih? Aduh, namanya receh. Ya, lupa gue tanggalnya, nggak ada tanggalnya di sini guys. Pokoknya kayaknya, oh ini ada. 19 Mei. Fucking nelpon, nggak perlu. Enggak gue edit. Namanya juga receh. Iya kan? 19 Mei 2022, sekarang tanggal 21. Baru 2 hari, masih seger nih. Bu Sri. Kowe kapan Bali gitu ya? Itu. Iya deh, ini pokoknya menteri paling jago ngutang. Ya. Menteri Keuangan Menko Sri Mulyani menyebutkan 2 badan usaha milik negara BUMN. Judulnya belum gue baca. Ini gara-gara fucking nelpon sih. Nih. Sri Mulyani, Pertamina rugi 191 triliun rupiah. PLN rugi 71 triliun rupiah. Pak Erik, lu gimana sih, Rik? BUMN itu kan ada kementeriannya, Rik. Ada kementeriannya itu. Lu BUMN itu badan usaha, kementerian yang bikin aturan, masih rugi juga. Sini, gua ajarin lu jualan kopi lu. Aduh. Yang main lu, wasitnya lu, masih kalah juga. Kan, aduh, jenius banget sih lu, Rik. Ya, terus mau pencitraan 2024. Percaya, ngurusin BUMN rugi, ngurusin negara. Duduk gua udah enak belum? Enak ya? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan 2 badan usaha milik negara BUMN sektor energi, PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero mengalami kerugian dalam jumlah cukup besar. Hal itu tak terlepas dari lonjakan harga komoditas energi, yakni batu bara dan minyak mentah yang jadi bahan baku produksi kedua BUMN tersebut. Duh, kan kita punya. Semua itu batu bara. Batu bara punya. Minyak bumi punya. Rugi juga. Aduh, ya apa ya? Ini konsepnya gimana sih guys? Konsepnya bernegara kalau begini nih gimana sih? Perusahaannya rugi, BUMN-nya rugi,
menterinya tambah kaya gitu. Enak ya, rakyat terbebani. Untuk Pertamina tadi kita lihat arus kas defisitnya estimasinya mencapai 12,98 miliar dolar AS. Atau sama dengan 191,2 triliun rupiah. Kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI Kamis 19 Mei 2022. Ini DPR udah tahu begini, diam aja juga ya? Masih percaya DPR nggak sih lu? Gua kagak percaya, udah kalau memang nggak sanggup udah ya, bendera putih ganti yang lain gitu nah. Yang lain pinter-pinter juga ada ya. Konsepnya gimana ya? BUMN, ada kementeriannya, punya badan usaha, masih rugi. Menteri sama pejabatnya tambah kaya nggak? Tambah kaya. Estimasi yang disampaikan Sri Mulyani itu diperoleh melalui defisit arus kas Pertamina sebesar 2,44 miliar dolar AS atau 35,86 triliun rupiah per Maret 2022. Defisit terjadi karena Pertamina tidak menaikkan harga bahan bakar minyak BBM ketika harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan. Loh, harga minyak mentah itu kan kita punya. Ini konsepnya gimana ya? Itu minyak mentah mestinya nggak usah dijual keluar. Minyak mentah olah jadi bensin, jual buat dalam negeri. Ini kadang-kadang minyak mentah jual keluar. Harga tinggi, kita beli lagi minyak jadi. Aduh, ya Allah, pinter amat sih Pak jadi menteri. Tapi memang menteri pinter-pinter ya. Yang bodoh siapa? Rakyatnya udah tahu begitu masih nurut aja. Kayaknya ya. Ngopi ya Pak. Nah udah, ya Allah, ya Rabbi, begini amat. Harga keekonomian saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang ditetapkan di pasar. Hal tersebut membuat Pertamina menanggung selisih lebar antara kedua harga tersebut. Itu semakin diperparah dengan belum adanya tambahan anggaran subsidi dan kompensasi dari pemerintah ke Pertamina. Maka tidak heran kita lihat arus kas operasional Pertamina semenjak Januari constantly negatif karena Pertamina harus menanggung perbedaan harga, ucap Sri Mulyani. Di konten gua juga 2020 kalau nggak salah ada selisih sekian, ya kan, ada selisih sekian. Kemana itu ayo? Giliran selisih surplus, diem baik. Selisih negatif, bilang wajar-wajar saja. Untung gua rakyat yang nggak boleh marah-marah ya. Wajar nggak sih rakyat marah? Wajar lah, negara ini diamanatkan kepada para pejabat. Pejabatnya nambahin utang, BUMN rugi, pajak naik, harga barang naik, pejabatnya tambah kaya, rakyatnya tambah sengsara. Terus rakyatnya disuruh diem aja. Lu kira nyamuk mau dipukul ngeles masih? Kita rakyat disuruh diem baik, kagak mau diem gue, ngopi. Aduh, PLN juga alami kerugian. PLN juga, ya Allah. Selain Pertamina, PLN juga mendapatkan kerugian sebagai imbas dari belum naiknya tarif listrik. Wah, mau dinaikin lagi tarif listriknya. Di tengah lonjakan harga komoditas batu bara, namun angka defisit PLN tidak lebih besar jika dibandingkan dengan Pertamina. PLN kan batu baranya punya kita juga mestinya ya. Batu bara itu punya negara kita, ini banyak nih batu bara nih. Aduh, gimana sih ngaturnya ya? Defisit ini diperkirakan akan mencapai 71,1 triliun untuk PLN. Aduh. Ini negara kemana sih? Ini gimana sih ya? Ya Allah, kok sanggup gue, ya Allah. Coba guys komentar yang baik di bawah, gimana sih negara ini? Sri Mulyani kemudian menyampaikan dengan adanya perubahan harga keekonomian yang menggunakan asumsi ICP pada 100 dolar Amerika Serikat per barel, maka subsidi energi akan menggelembung menjadi 208,9 triliun atau naik 74,9 triliun. Buset, ini gue ngasih ide aja nih ya buat para pejabat yang pintar-pintar itu, ngasih ide aja. Semua transaksi yang terkait bahan baku yang ada di Indonesia, kayak batu bara, kayak minyak, coba transaksinya pakai rupiah gitu, nggak usah pakai dolar. Emang siapa sih dolar nih?
Orang beli barang dari kita rupiah, apa dolar. Kita beli barang dari orang dolar. Rupiahnya kemana? Mestinya orang asing beli barang dari kita rupiah. Kita beli barang dari asing dolar. Ini kagak, dikit-dikit dolar, dikit-dikit dolar. Rupiahnya kemana? Katanya pejuang ekonomi. Mata uang sendiri aja kagak dipakai-pakai. Untuk BBM dan LPG akan melonjak lebih dari 2 kali lipatnya. 149,4 triliun rupiah atau naik 71,8 triliun rupiah. Hampir 2 kali lipatnya, dan listrik naik ke 59,6 triliun atau naik 3,1 triliun rupiah, ucap dia. Sementara sambung Sri Mulyani, untuk kompensasi bakal meledak sangat tinggi karena barang-barang yang tadinya tidak diatur juga tidak dinaikkan. Udahlah, kalau nggak sanggup, udahlah. Ini apa sengaja mau nanti mau dimiskinkan rakyat Indonesia ini? Mau dimiskinkan dengan sengaja, makin disengsarakan. Supaya apa? Menerima miskin dengan terpaksa untuk dapat bahan makanan. Kalau sudah didigitalisasi begitu. Kelihatan banget ya mau ke arah sono ya. Wah, ini apakah ini memiskinkan seperti ini? Apakah sebagai langkah awal untuk ikut World Pandemic Treaty supaya rakyat ditakut-takuti sama penyakit, sama miskin, akhirnya mau nggak mau begitu? Kemainannya ketahuan sama gue lu ya. Apakah begitu? Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya. Kalau masyarakat kemarin mudik dengan mobil dan menggunakan Pertalite, itu adalah bagian dari yang nanti harus dibayar oleh pemerintah ke Pertamina dalam bentuk kompensasi. 114,7 triliun kalau harga minyak terus-menerus di atas 100. Minyak ini kita punya. Ada berapa sumur minyak di Indonesia? Dah, gua bacanya mah gemes sudah ya. Intinya kesimpulannya guys, Bu Sri Mulyani nyampein begini mungkin ya supaya ada alasan untuk utang lagi kali ya. Terus Pak Erick Thohir BUMN gimana sih lu Pak? Katanya bisnismen. Katanya bisnismen. Lu ngatur BUMN ada perusahaannya. Lu menterinya. Rugi. Jadi kalau nggak sanggup Pak, udahlah kita jual kopi aja Pak, sama-sama kita. Ya Bapak jual kopi, saya yang beli deh. Kagak rugi dah tuh. Ini ngurusin BUMN, Pertamina rugi, PLN rugi, Garuda rugi. Sampai rugi. Sebenarnya bisa kagak sih lu ngurus? Ngomong aja Pak. Kalau nggak bisa ngurus nggak apa-apa nih. Jujur aja, mundur dah. Dan ini kan yang milih Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kalau nggak bisa milih menteri, mundur juga sekalian dah Pak ya. Ya gimana ya? Menterinya begitu. Ya guys, gue mau ngopi lagi. Komentar yang baik di bawah, gue mau demo lagi tuh, ada aksi. Tapi kok aksi-aksi mulu sih, demo-demo mulu. Lah menterinya aja begini. Lu mau diem gue? Keadaan bangsa begini, mau diem doang gue? Masih untung gue turun ke jalan bersuara. Mau menang kah, mau kalah kah, yang penting Allah tahu gue udah bersuara untuk rakyat Indonesia. Tetap semangat rakyat Indonesia. Gue Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erik, ngopi yuk. Dah.